Pancasila itu. Pancasila merujuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gusti Renti Lydia Siburian dengan NIM 4241131008 dari kelas PSPK 24E. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar pendidikan Pancasila. Yang pertama, pengertian pendidikan Pancasila dan revitalisasinya. Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan ini mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan berlandaskan Pancasila. Revitalisasi pendidikan Pancasila berarti di mana menghidupkan kembali bagaimana peran dan fungsi Pancasila di tengah tantangan globalisasi, krisis moral, serta menurunnya kesadaran nasional. Upaya ini penting agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi diinternalisasi dan diamalkan oleh generasi muda. Kemudian ada tujuan revitalisasi pendidikan Pancasila. Revitalisasi dilakukan agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kehidupan modern. Tujuan utamanya yang pertama, mengembalikan Pancasila sebagai dasar ideologi dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan nasional di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, membentuk karakter bangsa yang beriman, beretika, dan berkeadilan sosial. Yang keempat, mencegah lunturnya semangat nasionalisme dan meningkatnya individualisme. Yang kelima, mendorong penerapan nilai Pancasila dalam dunia pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat. Kemudian ada dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami perubahan makna dan bentuk sejak awal kemerdekaan. Yang pertama, pada masa Orde Lama, difokuskan pada pembentukan ideologi negara dan semangat kebangsaan. Yang kedua, masa Orde Baru menjadi alat pembentukan kesetiaan terhadap pemerintah yang sering bersifat doktriner. Yang ketiga, era reformasi. Itu diarahkan pada penguatan karakter bangsa, demokratisasi, dan kesadaran moral. Yang keempat, era globalisasi saat ini, di mana pendidikan Pancasila bertransformasi menjadi pendidikan karakter yang berbasis nilai universal yang selaras dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian ada tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama, globalisasi budaya, yang dimana maksudnya nilai asing yang tidak selalu sejalan dengan nilai bangsa. Yang kedua, radikalisme dan intoleransi, yang dimana akan berkembang di kalangan generasi melalui media digital. Yang ketiga, krisis moral dan etika seperti korupsi, kekerasan, dan hedonisme. Yang keempat, kurangnya keteladanan dari tokoh masyarakat. Yang kelima, rendahnya kesadaran mahasiswa akan pentingnya bagaimana ideologi Pancasila dalam kehidupan nyata. Kemudian ada pentingnya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila berperan sentral dalam membentuk manusia Indonesia yang berkarakter religius dan nasionalis. Alasan pentingnya yaitu menjadi dasar moral dan etika kehidupan berbangsa, kemudian menguatkan rasa cinta tanah air dari persatuan nasional. Yang ketiga, mengarahkan perilaku generasi muda agar selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa. Yang keempat, menjadi benteng terhadap pengaruh negatif globalisasi dan budaya konsumtif. Yang terakhir, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab. Kemudian ada landasan pendidikan Pancasila.
histori dan filosofi. Dasar histori, yang dimana Pancasila lahir dari proses panjang perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berasal dari adat, budaya, dan nilai luhur yang sudah hidup dalam masyarakat sejak zaman kerajaan Nusantara hingga disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dasar filosofinya, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang menjadi sumber nilai moral dan hukum. Setiap sila saling berkaitan yang membentuk sistem nilai yang menuntun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara berkeadilan dan bermartabat. Kemudian ada landasan Pancasila yang kedua, sosio-kultural dan Yoderis. Dasar sosio-kultural, yang dimana nilai-nilai Pancasila tumbuh dari kepribadian bangsa Indonesia yang beragam namun tetap bersatu. Keberagaman suku, agama, bahasa, dan adat menjadi kekuatan yang diikat oleh semangat gotong royong dan peraturan. Kemudian ada dasar Yoderisnya, yang dimana landasan hukum penyelenggaraan pendidikan Pancasila antara lain Undang-Undang 1945, Pembukaan dan Pasal 31 ayat 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian ada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian ada Keputusan Dirjen Dikti yang menetapkan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib nasional. Adapun kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila dikembangkan atas dasar konsep pendidikan, nilai, dan karakter. Komponen utamanya yang pertama nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, nilai instrumental, norma, hukum, dan kebijakan negara yang mengatur kehidupan berbangsa. Yang ketiga, nilai praktis, yang dimana terdapat implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti toleransi, gotong royong, kejujuran, dan keadilan sosial. Tujuannya untuk membentuk insan berkarakter Pancasila yang berpikir kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kemudian ada visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi yang pertama yaitu terwujudnya warga negara Indonesia yang memiliki integritas moral, wawasan kebangsaan, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Kemudian ada misinya, yang dimana itu menanamkan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai Pancasila. Kemudian ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan etis terhadap permasalahan bangsa. Kemudian mendorong sikap tanggung jawab, toleransi, dan gotong royong. Dan yang terakhir, menghasilkan lulusan yang menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian ada tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila. Tujuan umumnya yaitu membentuk mahasiswa yang memiliki wawasan kebangsaan, berkarakter Pancasila, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Tujuan khususnya yaitu menanamkan kesadaran berkontribusi dan bernegara. Yang kedua, membina kepribadian yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan semangat nasionalisme dan kepedulian sosial. Yang keempat, mengintegrasikan nilai Pancasila dalam bidang ilmu dan profesi. Kemudian ada capaian pembelajaran. Setelah mempelajari mata kuliah, mahasiswa akan diharapkan yang pertama dapat memahami konsep, fungsi, dan kedudukan Pancasila dalam sistem kenegaraan. Yang kedua, mampu menganalisis permasalahan bangsa dan perspektif nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menunjukkan sikap toleransi, keadilan, dan cinta tanah air. Yang keempat, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial, akademik, dan profesi. Adapun menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis.
Pendidikan Pancasila mencangkup aspek yang pertama, nilai dan norma Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan konstitusi dan demokrasi Indonesia. Yang ketiga, aktualisasi nilai Pancasila dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang keempat, peran mahasiswa dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan beradab. Yang kelima, implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Ruang lingkup pendidikan Pancasila. Yang pertama, dalam historis. Pancasila hasil rumusan para pendiri bangsa berdasarkan pengalaman perjuangan kemerdekaan. Sedangkan daripada bidang sosiologisnya, Pancasila mencerminkan nilai hidup masyarakat Indonesia yang menjunjung gotong royong dan kekeluargaan. Yang ketiga, dari segi yuridis, yang dimana tertuang dalam Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum nasional. Yang terakhir, dalam perspektif politik, Pancasila menjadi pedoman arah membangun dan kebijakan publik di Indonesia. Adapun kesimpulan dari pengantar materi Pancasila itu yaitu pendidikan Pancasila bukan sekedar mata kuliah, tetapi sarana strategis dalam membangun kepribadian bangsa. Melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, mahasiswa diharapkan menjadi generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan berintegritas. Dengan demikian, pendidikan Pancasila berfungsi menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi, serta memastikan keberlangsungan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari video penjelasan saya mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Saya ucapkan terima kasih.